Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera melimpah atas saudara-saudara semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu kepada kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terutama ini untuk para bapak-bapak, ya khususnya untuk bapak. Bagaimana seorang bapak mendidik anak-anaknya dan bagaimana gambaran sebagai seorang bapak. Sebagaimana juga kita memanggil Bapa di surga. Ya. Baik, mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kali ini hati Bapa. Bagaimana kita bisa menyelami hati seorang Bapa dan bagaimana Bapa menyayangi anak-anaknya, baik di dalam keimanan Kristen ataupun di dalam keluarga, terutama bapak-bapak yang sudah berkeluarga atau para muda-muda yang akan membentuk sebuah keluarga. Baik. Nah, hati Bapa itu merujuk kepada kasih, kesabaran dan perlindungan Allah sebagai Bapa. Allah Bapa digambarkan selalu mengasihi anak-anaknya dan siap menyambut mereka kembali kapan saja dalam kondisi apapun. Baik anak-anaknya yang remuk hati, anak-anaknya yang sudah putus asa, terjerumus dalam lembah kekelaman ataupun dalam kondisi tidak baik. Ya. Seperti Yesaya 1 ayat 18 berbunyi begini. Dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jadi, seorang bapak itu adalah penuh kasih. Seorang bapak adalah penuh kesabaran. Dan seorang bapak menerima anak-anaknya dengan tangan terbuka tanpa syarat. Nah, seperti yang digambarkan perumpamaan Tuhan Yesus pada anak yang hilang. Di Lukas 15 ayat yang 20 dan 24. Di situ digambarkan bahwa anaknya itu ya sudah pergi jauh, merantau entah kemana. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai yang akhir, di situ dikatakan anaknya meminta harta warisan, kemudian berfoya-foya sehingga ia terjerumus dalam dosa. Tetapi ketika dia sadar, anak ini sadar, dia kembali kepada bapaknya. Nah, seorang bapak yang penuh kasih, ketika melihat anaknya masih jauh, dia sudah berdiri dan berlari menyambutnya. Karena anakku sudah pulang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan Bapa yang benar-benar penuh kasih. Bapa yang merindukan anaknya kembali ke pangkuannya dalam kondisi apapun dan tanpa syarat. Nah, 3 hal yang menggambarkan hati Bapa. Yang pertama, kasih tanpa syarat dan pengampunan.
Allah Bapa digambarkan selalu mengasihi anak-anaknya dan siap menyambut mereka kembali. Persis seperti kisah anak yang hilang. Kalau di Mazmur 103 ayat 13 tadi, seperti Bapa yang sayang anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di Lukas 15 ayat 20 sudah jelas sekali bagaimana Bapa yang penuh kasih menyambut anaknya kembali. Nah, sekarang ini khususnya untuk para bapak-bapak ini. Apakah seperti demikian? Kasih tanpa syarat dan penuh pengampunan. Ya. Karena yang namanya anak, ya, kalau saya punya 3 anak itu sifatnya berbeda-beda. Ya. Demikian juga saudara-saudara kasih yang Tuhan, khususnya para bapak, memiliki anak, baik itu perempuan atau laki-laki, pasti sifatnya berbeda-beda. Dan mereka akan, ya bisa dikatakan berulah, ya seperti anak-anak. Gitu. Nah, yang kedua, yang menggambarkan hati Bapa adalah disiplin yang membentuk karakter. Jadi seorang bapak tidak membiarkan anak-anaknya berbuat sesuka hati. Ya. Mungkin bapak-bapak yang menyaksikan ini pasti sama pikirannya. Tidak mau anaknya berbuat sesuka hati. Melainkan seorang bapak mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Mendidik mereka takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang berhasil. Itu adalah harapan seorang bapak. Nah, sifat yang ketiga yang menggambarkan hati bapak adalah tanggung jawab ayah di dunia ini. Ya. Bapak itu sebagai representatif Allah Bapa yang di surga. Jadi kalau kita berbicara mengenai Bapa, Bapa itu seperti Bapak yang ada di depan kita. Bapak yang sebagai kepala keluarga. Bapak sebagai imam dalam keluarga. Ya. Karena seorang ayah atau bapak yang ada di keluarga itu sebagai perlindungan anak-anak. Sebagai pembimbing anak-anak, baik itu pembimbing dalam kehidupan, tingkah laku, attitude, ataupun pembimbing dalam rohani. Makanya bapak yang ada di dalam keluarga mempunyai tugas sebagai imam dalam keluarga. Ya. Maleakhi 4 ayat 6 begini bunyinya. Membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak mereka. Jadi sudah jelas sekali, Bapa yang di surga juga demikian. Ya, ingin anak-anaknya kembali kepadanya. Ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, penyembah-penyembah yang baik, teladan-teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bapak dalam keluarga juga mempunyai tugas yang tidak mudah. Karena apa? Seorang bapak akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya. Karena kalau dikatakan begini, lingkungan yang baik akan membuat karakter yang baik atau mempengaruhi yang baik. Tetapi lingkungan yang buruk akan menjadikan kelakuan kita atau sifat kita juga buruk. Jadi Bapak sebagai seorang bapak
mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi 3 hal yang menggambarkan nanti seorang bapak adalah kasih tanpa syarat, ya, kemudian disiplin yang membentuk karakter, dan tanggung jawab sebagai ayah. Dan Efesus 6 ayat 4 katakan begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi, kadang-kadang seorang bapak memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Ada baiknya, juga tidak ada baiknya. Baiknya bagaimana? Jadi, kita mendisiplinkan anak ini tidak hanya sekedar berbicara, tetapi seorang bapak mendisiplinkan anak harus memberikan contoh, ya, harus memberikan contoh, bukan hanya sekedar berkata-kata, nak kamu mesti begini, begitu, dan sebagainya, tetapi harus memberikan contoh dalam kehidupan nyata dalam keluarga, sehingga anak-anak ini melihat, oh bapak saya seperti ini. Dan mereka juga akan melihat, oh Bapa yang di surga seperti ini. Jadi bapak-bapak yang menyaksikan ini adalah representatif dari Allah Bapa. Dan seorang bapak atau seorang ayah memiliki 8 karakter. Ya. Yang pertama adalah bapak adalah pemimpin. Ya. Bapak itu adalah pemimpin dalam keluarga. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi di sini bapak atau kepala keluarga memberikan teladan, contoh bahwa orang benar. Ya, bahwa orang benar. Yang kedua, bapak adalah pengajar. Ya. Bapak adalah pengajar. Jadi seorang bapak mempunyai tugas untuk mengajar anak-anaknya. Mengajar di sini bukan dalam formal belajar di sekolah bukan, tetapi mengajar kehidupan di dalam keluarga. Amsal 4 ayat 1 dan 2 katakan gini, didikan seorang ayah supaya dapat pengertian. Jadi didikan seorang ayah supaya mendapat pengertian. Jadi ayah mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya mengerti, ya, mengerti bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita ke depannya. Karena seorang anak ini kadang-kadang bahasanya itu kan, aku lagi cari jati diri ya, aku lagi cari identitas saya. Nah, itu adalah alasan mereka. Nah, di sini tugas seorang bapak mendidik mereka supaya mendapat pengertian. Kemudian kalau Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita mendidik anak-anak dengan pengertian akan firman Tuhan. Mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Karakter yang ketiga, Bapak menyediakan segala sesuatu. Jadi Bapak menyediakan segala sesuatu. Demikian juga Allah Bapa kita menyediakan segala sesuatu. Jadi kalau seorang bapak, ya, mengerti anak-anaknya, itu sederhana saja. Misalnya anaknya lagi sekolah, kemudian kita lihat sepatunya udah sobek atau tasnya udah sobek. Hati seorang bapak akan mengerti, oh anak saya butuh sepatu, anak saya butuh tas, anak saya butuh buku, anak saya butuh ini dan itu dan sebagainya. Bapa menyediakan. Demikian juga Allah kita. Dalam kehidupan ini Bapa yang ada di surga selalu menyediakan. Hati seorang Bapa
mengerti akan anak-anaknya, ya, menyediakan segala sesuatu. Yang keempat adalah bapak mendisiplinkan dan mengoreksi. Jadi kita sebagai bapak, jadi mamin untuk ibu-ibu ini khusus untuk bapak karena hati bapak. Jadi bapak ini mendisiplinkan dan mengoreksi anak-anaknya. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Karena ada yang mengatakan bahwa kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kita mendidik anak-anak itu berdasarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan ini yang menjadi acuan. Kalau anak-anaknya main HP dibatasin, hanya 2 jam. Kemudian kalau tidur harus jam 8. Nah, ini mendisiplinkan supaya menjadi suatu kebiasaan. Kemudian mengoreksi. Mengoreksi ini adalah menegur. Ya, kalau anak-anak sekarang kan sebutannya Gen Z. Anak milenial. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak ini sudah mempunyai pandangan sendiri karena perkembangan teknologi mempengaruhi psikologi mereka. Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup mereka. Kalau zaman saya dulu belum ada HP, tidak pernah main HP. Tapi sekarang anak umur 1 tahun aja sudah main HP. Nah ini, jadi anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak yang dulu. Demikian juga cara mendidik kita dan mendisiplinkan. Ya. Pasti kebanyakan anak-anak sekarang ketika kita didik akan jawabannya, ya itu kan zaman ayah, itu kan zaman bapak, zaman saya kan berbeda. Nah ini yang menjadi suatu kendala bagi kita sebagai seorang bapak. Ya, jadi kita mesti pandai-pandai menegur mereka menurut kebutuhannya. Jadi sekarang kalau anak-anak muda itu banyak yang pakaiannya kurang lengkap. Nah, itu kita mesti koreksi. Yang kelima adalah bapak adalah pelindung. Bapak di surga juga sebagai pelindung. Tidak mungkin seorang bapak tidak menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Ya, tidak mungkin. Jadi seorang bapak mempunyai karakter seorang pelindung. Yang keenam, bapak itu pengasih. Bapak itu pengasih. Karena kalau anaknya salah, bapak selalu mengampuni. Ya, bapak selalu mengampuni. Demikian juga bapak yang ada di surga selalu mengampuni, dan itu tanpa syarat. Mungkin kalau bapak-bapak yang ada di keluarga, oke, bapak akan ampuni kamu dengan syarat kamu ubah. Nah, dengan syarat sebagai embel-embel. Tetapi bapak yang di surga tidak seperti itu. Mengampuni, pure mengampuni. Tanpa syarat harus begini dan begitu. Tetapi yang jelas adalah syarat bapak yang ada di surga adalah takut akan Tuhan. Yang keenam adalah bapak meninggalkan warisan. Nah ini. Warisan di sini bisa berbentuk material atau uang atau tanah atau rumah dan sebagainya. Dan juga warisan kehormatan. Ya, kehormatan anak-anak adalah nenek moyang. Jadi ketika kita mempunyai anak, kebanggaan anak-anak itu adalah warisan kehormatan. Jadi ketika kita mencatatkan tinta emas dalam kehidupan, itu menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Itulah warisan yang sesungguhnya. Nah, mungkin bapak yang menonton ini ada yang tidak seberuntung bapak yang lain. Misalnya tersangkut kriminal.
seumur hidup anak-anaknya akan tercap sebagai anak seorang kriminal, walaupun sudah direhabilitasi. Tetapi ada juga anaknya jenderal. Wah, bapakku dulu jenderal. Bapakku dulu pengusaha. Bapakku dulu pendeta. Nah, ini kebanggaan. Jadi kita mewariskan apa yang baik bagi anak-anaknya. Bukan hanya tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Tetapi adalah kehormatan, kebaikan. Itu juga suatu warisan. Nah, yang kedelapan adalah bapak menuntun anak-anaknya. Jadi seorang bapak mempunyai hati yang ya bisa dikatakan welas asih ya. Menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Tidak ada bapak yang menjerumuskan anak-anaknya. Ya, tidak ada. Semuanya menuntun menuju jalan yang benar. Nah, kemudian bapak penuh kasih versus bapak otoriter. Tuhan Yesus sendiri memberikan pengertian baru di dalam perjanjian baru yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Sebuah doa yang dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa Kami. Dan dalam doanya ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Penggunaan otoriter dengan kesewenang-wenangan dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, akibatnya itu anaknya sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa yang di surga. Jadi bapak-bapak ingat bahwa otoriter, sewenang-wenangan ini akan membuat anak-anak juga sulit untuk menerima Bapa yang penuh kasih dalam kehidupannya. Ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji. Nah ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak. Mereka juga akan susah untuk menerima janji-janji Bapa yang ada di surga. Jadi sebagai bapak-bapak janganlah suka berbohong, janganlah suka ingkar janji. Ya. Wah, nak, nanti kalau kamu prestasinya bagus, Bapak belikan HP. Ketika anaknya juara 1 dengan segala macam alasan tidak diberikan. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita sebagai bapak harus menepati janjinya. Supaya anak-anak juga mengerti bahwa Bapa yang di surga selalu menepati janjinya. Ayah atau bapak yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas, ini juga mempengaruhi anak-anak tidak dapat mempercayai bapaknya. Tidak mempercayai Bapa yang ada di surga. Jadi seorang ayah, seorang bapak harus menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas. Ya, misalnya mengantar sekolah, ya, membacakan buku sebelum tidur. Nah ini juga baik. Sehingga anak-anak ini merasa dihargai. Ya. Dan dapat mempercayai kasih Bapa yang di surga. Nah, jadi para bapak-bapak, terimalah dengan sukacita dan tanpa syarat ketika anak-anakmu terjerumus dalam kegelapan. Ya, bapak-bapak, terimalah anakmu ketika terjerumus dalam kegelapan. Tanpa syarat. Didiklah anak-anakmu seperti seorang ayah atau bapak mendidik anak-anaknya yang disayangi. Jadi kalau bapak menyayangi anak-anaknya, didiklah mereka dengan takut akan Tuhan. Tetapi kalau seorang bapak tidak mendidik anaknya, berarti tidak menyayangi anaknya. Karena Bapa yang ada di surga mendidik kita karena disayangi. Nah, Bapa yang di surga mendidik kita ini ya dengan caranya.
Tidak mungkin seorang bapak tidak memiliki kesulitan, pasti ada kesulitan. Ya mungkin itu salah satu cara Bapak di surga mendidik para bapak-bapak. Demikian juga kita mendidik anak-anaknya. Anak-anak kita maksudnya. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, para bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi renungan bagi kami untuk mendidik anak-anak kami. Dan bagaimana anak-anak kami boleh mengerti bahwa Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di dalam keluarga adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penyayang, dan Bapa yang selalu melindungi dan menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.